Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan Balai Hidup Channel. Hari ini adalah hari Senin 16 November 2020. Seperti yang kita ketahui bahwa 10 November 6 hari yang lalu adalah merupakan hari pahlawan, terutama khususnya mungkin bagi bangsa Indonesia ya. Nah, pada kesempatan ini Balai Hidden Channel berupaya untuk mengenalkan kepada dunia, khususnya masyarakat Rengas Dengklok umumnya ya Indonesia, seperti apa sih pahlawan di mata orang-orang Rengas Dengklok sendiri. Nah, telah hadir yaitu 3 orang narasumber. Yang pertama yaitu Pak Ilham, yang kedua yaitu Pak Sarnata atau sering dipanggil dengan Kibadak ya. Nanti Kibadak gimana asal mulai menjadi Kibadak, cerita ya. Selamat datang Ki. Dan yang terakhir ini adalah sosok putra daripada pahlawan Rengas Dengklok sendiri, yaitu Kapten Masrin, pelaku sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Maka dengan itu kita mulai saja dari Pak Haji Irham. Saya mau tanya-tanya tentang Pak Haji. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan 6 hari yang lalu kita memperingati Hari Pahlawan. Iya. Nah, saya pengen tahu sampai sejauh mana pahlawan yang ada di Rengas Dengklok menurut Pak Haji. Ngomong-ngomong, tapi sebelumnya saya pengen tahu Pak Haji kalau bisa memperkenalkan diri Pak Haji dari mana. Saya kurang tahu gitu. Baik. Ya, biar enak, biar pendengar juga inilah gitu ya, upload mendengarkannya. Silakan Pak Haji. Pak. Baik, terima kasih. Salam Balai Hidup Channel. Perkenalkan dan izinkan kami untuk menyampaikan nama saya Haji Ilham. Kebetulan asal saya dari Jakarta. Dikarenakan situasi dan kondisi, saya sekarang berada di Rengas Dengklok sudah 20 tahun. Lumayan lama ya. Ya, lumayan lama. Jadi semenjak masih belum berumah tangga sampai sekarang 3 anak sudah ada di Rengas Dengklok. Istri masih satu Pak Haji? Istri masih 1. Alhamdulillah Pak Haji, jangan sampai 2 kalau bisa. Jadi 3 dari 2 putra, 1 putri dengan 1 istri. Berkaitan dengan Hari Pahlawan, kita tahu bersama bahwasanya bangsa ini sangat menghargai apa pentingnya pahlawan, karena pepatah mengatakan bangsa yang besar menghargai para pahlawannya. Berkaitan dengan 10 November, banyak kita merayakan apa itu pahlawan. Jadi banyak versi yang mengatakan bahwa pahlawan tanpa tanda jasa itu ada, pahlawan kemerdekaan, pahlawan perintis, Pahlawan sebelum kemerdekaan. pahlawan sebelum kemerdekaan. Sekarang ini kita berada di Tugu Bojong Kabupaten Tekad, Rengas Dengklok. Berkaitan dengan itu, berarti kita bicara sebelum kemerdekaan itu diproklamasikan oleh bapak bangsa kita, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Ya. Kita ketahui bersama bahwa Tugu Kabupaten Tekad ini ada di Rengas Dengklok dikarenakan pada saat itu keamanan yang terjamin dikarenakan ada markas peta, setahu saya, di Rengas Dengklok. Ya. Jadi kalau kita bicara dengan Rengas Dengklok, berarti kita bicara tentang sosok penggagas, sosok komandan, sosok orang tua, yaitu Kapten Masrin.
ini mungkin kita tahu bersama bahwa sosok beliaulah yang memperakasai keberadaan tubuh kebulatan Tengah Timur. Itu setahu saya. Oke, terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Saya sangat kagum ya. Itu padahal Pak Haji bukan asli orang Rengas Dengklok ya, tapi sepertinya paham betul dengan sejarah Rengas Dengklok. Makanya Anda sekalian, siapapun orangnya, kalau merasa jadi orang Rengas Dengklok, saya harap harus lebih dari Pak Haji. Itu kan Pak Haji ya? Iya, harus kan, tumpah darahnya harus di Rengas Dengklok. Tapi karena saya ini sudah cikal bakal bangsa Indonesia ini ada di Rengas Dengklok, jadi saya pastikan saya harus mengawali dari awal Rengas Dengklok ya. Rengas Dengklok. Terima kasih Pak Haji. Nah, terus yang kedua, Pak Sanata tolong ke depanan sedikit, soalnya nggak kelihatan cuma sebelah. Iya, ini kecil banget. Oke, ini yang kedua narasumber dari kebetulan ya. Kalau melihat dari sejarah yang ada di buku kecil, keluarganya Pak Dayat, keluarganya Ki Masrin, mempunyai buku sejarah tentang biografi Aki Masrin dan pembangunan tubuh. Mungkin setelah ini pun nanti ada pemaparan tentang pembangunan tubuh itu sendiri. Jadi harganya yang dihabiskan berapa, terus berapa orang yang ikut andil dalam pembangunan ini, siapa-siapa aja. Tapi yang jelas di antara pemangku kebijakan yang ada di Rengas Dengklok ini, salah satunya yaitu dari PU atau pekerjaan umum. Waktu itu saya tidak tahu kenapa ya, PU yang jadi. Nah, hari ini pun saya sengaja saya hadirkan yaitu Bapak Sanata, kebetulan ini mudah-mudahan aja ada sepatah kata, dua patah kata dari Bapak Sanata selaku PU tentang 10 November yang berkaitan dengan Rengas Dengklok dan pejuangnya. Bagaimana menurut kita? Silahkan. Nah, menurut dia. Perkenalkan, nama saya Badan. Waktu itu yang dilibatkan kok dari PU. Kenapa enggak dari dinas lain? Karena PU itu yang menguasai masalah pembangunan. Ya, waktu dulu ya. Masalah pembangunan. Jadi PU yang dilibatkan untuk membangun ini. Jadi jalur antara kenapa kok PU yang dilibatkan, karena dia yang paham betul dengan masalah pembangunan. Terus harapan ayeuna kemerenan Rengas Dengklok hayang leuwih hade Ya. Ini dari PU ya. hayang leuwih alus di masalah sisi pembangunan. Alhamdulillah ayeuna Rengas Dengklok lembur anu leutik alhamdulillah jadi kota. Maaf saudara, ada gangguan sebentar ya. Masalah itu kebersihan, alhamdulillah sampai saat ini teratasi masalah kebersihan. Cuman saya menghimbau kepada masyarakat supaya lebih aktif lagi di masalah kebersihan. Tolonglah kalau buang sampah itu pada tempatnya,
jangan suka buang di parit, saluran air atau Iya, benar. jadi nu ngakibatkeun zaman ayeuna musim sanggarepan ya musim hujan. Sok kurang babarengan di masalah kebersihan. Jika masalah kebersihan masalah babarengan, saya harus digawena ada yang ikut mendukung dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nah, terus berkaitan dengan 10 November, saya pengen bertanya tentang sosok Aki Masrin di mata Ki Badak. Aki Masrin itu seperti apa sih? Kalau masalah Aki Masrin itu saya kurang tahu masalahnya. Saya hidup di zaman sekarang, cuman mendengar dari kisah-kisah dari orang tua dulu, beliau itu seorang yang bijaksana, bisa melayani masyarakat Rengas Dengklok Utara, karena dia dulu menjabat sebagai kepala desa di Rengas Dengklok Utara. Aki Masrin itu seorang yang penyayang sama keluarga dan bijaksana di mata masyarakat. Itu kata uak-uak saya gitu yang tahu sama Pak Masrin, karena kebetulan uak-uak saya itu rumahnya dekat Pak Masrin yang dulu yang di musola Al-Mubarak, Masjid Al-Mubarak di Kaum. Jadi sedikit banyaknya dia tahu. Terus saya mau beralih bertanya sama putra Aki Masrin. Begini, Bah, sebagai putra pejuang, terutama sepuh kita Aki Masrin, di mata Abah sendiri sebagai anaknya, Aki Masrin seperti apa sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai anaknya merasa bangga bahwa orang tua saya dikenal dengan masyarakat yang sangat beradab dan bertawadu. Banyak terima kasih kepada masyarakat yang mengenal bapak saya. Saya nggak tahu apa-apa, soalnya saya masih kecil. Masih kecil ya? Dengar dari orang-orang, bapak saya tuh orang baik sekali. Orang baik ya. Insya Allah, amin, amin. Dengan masyarakat, orangnya ramah ya. Someah. Dan tawadu orangnya dan beriman. Taat kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon katanya bahwa Aki Masrin itu banyak pengikutnya atau muridnya, benar? Ya, alhamdulillah. Saya dengar itu ya dari kakak saya, dari saudara saya, yang dari Bandung, yang dari Cimahi, kebanyakan daerah Jakarta, Subang, Karawang, Cirebon, Jawa Barat, hampir ada 570-an. Masya Allah. Yang saya pernah dengar dari Pak Ganda Sasmita. Ya. Oke. Banyak terima kasih. Ya. Saya cuma Sama-sama, Bah. itu tahunya dah. Oke, terima kasih, Bah. Ya. Jadi sosok Aki Masrin yang kita kenal sebagai pejuang ternyata jauh melebihi itu. Dia sosok seorang ulama yang arif dan bijaksana. Di episode sebelumnya saya pernah mengupload satu video, yaitu biografi Aki Masrin, yang mana beliau adalah seorang ulama, bahkan waliullah, karena ajaran-ajarannya dan kesopan santunannya setiap harinya, laku lampahnya itu sangat sebagai suri tauladan kita ya. Tentunya seperti itu, Pak Ji. Iya. Oke. Nah, untuk yang terakhir kali
dari Pak Haji barangkali ya. Pak Haji, harapannya untuk Rengas Dengklok seperti apa sih Pak Haji? Jadi melihat fenomena keadaan zaman sekarang, saya berharap walaupun tetap kemajuan itu ada di Rengas Dengklok, tapi nilai-nilai budi pekerti yang luhur harus terus dijaga. Dulur-dulur harus seragam, kompak, saling menghormati, saling menghargai, saling asih, saling asa, Dan saling asuh. saling ngasuh. Mudah-mudahan saling ngewangikeun. Iya. Benar. Jadi pesan-pesan orang tua kita dulu untuk penerus bangsa dalam hal ini, khususnya di Rengas Dengklok. Iya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Kami dari Balai Hideng Channel sendiri setiap tahun itu selalu mengadakan pawai bendera dalam rangka memperingati peristiwa Rengas Dengklok. Nanti siapa aja yang mau bergabung silahkan saja datang ke Balai Hideng ya, di daerah Amansari. Nanti di depannya ada PT Monocam, silahkan aja. Ini bukan apa ya, bukan iklan ya, tapi ini bentuk kepedulian kita sebagai penerus bangsa yang harus mengisi kemerdekaan ini. Ya mungkin dengan cara seperti ini ya, Dengklok itu akan diperlihatkan kepada dunia. Gitu kan ya Pak Haji. Benar. Oke, mungkin hanya sampai di sini dulu. Lain waktu nanti tentang Rengas Dengklok seperti apa, mungkin narasumber bisa Pak Haji lagi atau sama Bah Badag sama Abah Daya mungkin ya nanti, atau bisa nambah lagi lah narasumbernya biar yang lebih kawat-kawat Pak Haji ya. Iya, Mungkin iya. seperti itu ya. Iya. Karena kita anak muda tapi ada lagi yang lebih tua, kita tanya lagi kalau bisa tentang Rengas Dengklok ini ya. Oke, lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.